norma, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, norma agama. Akan menjelaskan tentang norma hukum. Yang pertama, perbuatannya tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan meminjam obat-obatan terlarang. Alasannya, menghindarkan diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Akibatnya, menjaga kerukunan dan kenyamanan di masyarakat. Upayanya, menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, perbuatannya melanggar lalu lintas. Alasannya, supaya tidak kena tilang. Akibatnya, ditilang polisi. Upayanya menaati lalu lintas. Yang ketiga, mengkonsumsi obat terlarang. Alasannya, menghindarkan diri untuk tidak melakukan. Akibatnya, dipenjara. Upayanya, menjaga diri untuk tidak melakukan. Nomor 4, menyelesaikan ketika ujian. Alasannya, menghindarkan diri untuk tidak melakukan. Akibatnya, dihukum. Upayanya, jangan melakukan. Nomor Selamat datang ke sekolah. Alasannya tidak akan mengulangi lagi. Akibatnya kena sanksi. Upayanya menaati peraturan. Nomor 6, siswa tidak diperbolehkan membolos sekolah. Alasannya jangan mengulangi perbuatannya. Akibatnya kena sanksi. Upayanya menaati peraturan. Nomor 7, setiap siswa yang ada di sekolah tidak diperbolehkan merokok. Alasannya menghindarkan diri untuk tidak melakukan. Akibatnya mendapatkan sanksi. Upayanya mengikuti peraturan sekolah. kesimpulannya, Norma hukum adalah peraturan mengenai hak manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara sehingga harus ditaati oleh masyarakat. sekian dari norma hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjelaskan norma kesusilaan. Contohnya, Nomor 1, menghormati dan menghargai sesama manusia. Alasannya menjalani hubungan yang lebih erat akibat orang-orang tidak akan dekat denganmu. Upayanya menerima perbedaan yang ada. Nomor 2, membantu orang lain yang membutuhkan. Alasannya menolong orang lain merupakan salah satu bentuk perilaku yang mulia. Akibatnya kita akan dijauhkan teman. Upayanya membuat rasa empati. Nomor 3, hak mengusik orang lain. Alasannya kamu gak ada hak sama sekali untuk mengusik privasi. Akibatnya tidak disukai orang yang banyak. Upaya mempunyai rasa menghormati. Nomor 4, bersopan santun. Alasannya tidak menjadikan pribadi kita. Akibatnya dianggap tidak baik mengenai orang lain. Upaya menghormati orang yang sedang berbicara dengan kita. Nomor 5, perbuatannya membuang sampah pada tempatnya. Alasannya agar terhindar dari penyakit yang mengintai. Akibatnya akan menyebabkan banjir dan longsor. Upayanya membuat papan larangan dan menyebarkan berita tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 6, perbuatannya tidak meludah sembarangan. Alasannya hal yang tidak sopan. Akibatnya dapat menyebarkan virus. Upayanya meludahlah pada wastafel atau toilet. Nomor 7, tidak memotong membicarakan orang lain. Alasannya karena membicarakan sama dengan tidak memberikan atau merampas hak orang. Akibatnya menyakiti perasaan yang sedang berbicara. Upayanya setiap orang memiliki hak untuk didengarkan, sehingga haknya untuk berbicara tidak bisa dipangkas begitu saja tanpa adanya alasan. Nomor 8, perbuatannya tidak merampas hak orang lain. Alasannya karena mengambil barang milik hak orang lain sama dengan mencuri. Akibatnya akan timbul permasalahan dan perselisihan antar kedua belah pihak. Upayanya orang yang melakukan perbuatan tersebut harus lagi mendapatkan pengajaran kesopanan dimanapun dia berada. Kesimpulannya, norma kesusilaan bersumber dari hati manusia. Jika melanggar, mendapatkan sanksi yang bersifat individu. Sekian dari kami berdua tentang penjelasan norma kesusilaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan santun kepada orang tua. Alasannya karena orang tua lah yang mendidik kita. Akibat kita akan disenangi atau disayangi. Upaya mengajarkan dan menasehati kita akan hal yang positif. Nomor 2, kita harus bersikap baik pada saat ada tamu di dalam rumah. Alasannya supaya kita tidak dinilai buruk pada tamu. Akibat kita tadi dinilai baik oleh tamu, upaya kita bersopan pada tamu. Nomor 3, kita harus bersalaman ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Alasan karena kita harus menghormati orang yang lebih tua. Akibat kita akan disenangi dan dicintai. Upaya karena orang tua itu harus dihormati. Nomor 4, berpakaian sopan dan rapi sesuai aturan masyarakat. Alasan menjaga diri sendiri dari perlakuan buruk. Akibat mendapatkan cemooh dari orang lain. Upayanya membiasakan diri untuk berperilaku sopan dan santun kepada siapapun.
Nomor 5, berkata halus dan sopan kepada orang lain. Alasannya saling menghargai sesama akibat mendapatkan pengucilan dari masyarakat, upaya menanamkan tingkah laku yang baik bagi diri sendiri. Nomor 6, kita harus sopan dan santun kepada guru. Alasannya karena guru yang mendidik dan mengajarkan kita di sekolah. Akibat kita akan disenangi dan disayangi oleh guru, upaya akan dinilai baik oleh guru. Nomor 7, kita bersalaman ketika bertemu guru. Alasan karena kita harus menghormati guru kita. Akibat kita akan disenangi guru, upaya akan dinilai baik oleh guru. Nomor 8, kita harus bertindak baik pada saat ada saudara datang ke rumah. Alasannya supaya kita tidak dinilai buruk pada saudara kita. Akibat kita akan dinilai baik oleh saudara, upayanya akan disayangi oleh keluarga kita. Nomor 9, kita harus berperilaku sedikit dalam rumah. Alasannya karena akan dinilai orang baik atau sopan. Akibat kita disegani, upayanya agar mendapatkan kepribadian yang baik. Kesimpulannya yaitu agar semua manusia menjaga kesopanannya dan agar semuanya bersifat sopan di mana saja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melukai atau membunuh orang lain. Alasannya karena kita harus saling menghasimi dan menyayangi. Akibatnya kita akan mendapatkan dosa. Upayanya suatu hal yang tidak wajar. Perbuatannya nomor 2, bersikap jujur. Alasannya dasar atau potensi dari perbuatan-perbuatan lainnya induk dari sikap terpuji. Akibatnya akan merasa cemas dan perasaan tidak tenang, akan cenderung gugup dan gelisah. Upayanya menjaga diri sendiri, mengakui kesalahan yang dibuat. Perbuatan membaca kitab suci. Alasan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Akibat tidak mendapatkan hikmah dan jauh dari Tuhan. Upaya bersihkan pikiranmu dan hanya fokus ke kitab suci. Nomor 4, memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Alasan kita akan mendapatkan pahala, juga akan jauh dari sifat tercela, akan timbul rasa senang hati, akan lebih tenang. Upaya saling membantu. Nomor 5, perbuatan proses ibadah yang sedang dilakukan oleh agama lain. Alasannya karena kita harus saling menghargai. Akibatnya agar dapat timbul rasa toleransi umat, persatuan dan kesatuan. Upayanya toleransi sesama umat manusia. Nomor 6, membaca doa sebelum berpergian. Alasannya agar dapat merasakan tenang di dalam perjalanan. Akibatnya maka gelisah akan serentak. Upayanya agar dapat selamat di perjalanan. Nomor 7, tidak mengejek agama lain. Alasannya, jika kita menghina agama lain, berarti kita telah berbuat suatu kejahatan. Akibatnya, kita telah menjaga perdamaian. Upayanya menasihatinya. Nomor 8, tidak menghina atau mencela agama lain. Alasannya, karena kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Akibatnya kita telah ikut aktif menjaga perdamaian. Upayanya harus saling menghargai. Nomor 9, tidak berkomentar rasis mengenai agama lain. Alasannya karena kita dapat menyinggung perasaan orang lain. Akibatnya karena dapat menyakiti hati orang lain. Upayanya melakukan toleransi. Nomor 10, perbuatannya tidak melakukan perjudian. Alasannya karena perbuatan tidak terpuji. Akibatnya memicu depresi, gangguan, kecemasan, dan bunuh diri. Upayanya dengan cara positif seperti bekerja. Kesimpulannya, norma serangkai peraturan hidup yang berisi penilaian, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan. Sekian dari norma agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.